Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita ini adalah majelis usaha. Yang berbicara usaha, yang mendengar pun usaha. Yaitu usaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Kemudian Allah menjadikan kita asbab hidayah untuk orang lain yang dikehendaki oleh Allah. Hidayah ini perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia. Hari ini kebanyakan manusia paham pentingnya makanan, pentingnya minuman, pentingnya kesehatan, pentingnya rumah, pentingnya pekerjaan, pentingnya keluarga, pentingnya ini, pentingnya itu. Tapi sedikit manusia yang punya kepahaman bahwa hidayah ini sangat penting. Bahkan hidayah ini perkara yang terpenting. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini perkara yang terpenting, bukan hanya perkara yang penting. Karena apapun yang ada di dunia ini, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, kekayaan, pangkat, kesehatan, apapun usaha yang ada di dunia ini, tanpa hidayah, akhirnya itu jadi malapetaka. Harta akan jadi malapetaka, jabatan akan jadi malapetaka. Bahkan kehidupan ini sendiri menjadi malapetaka yang terbesar bila tidak ada hidayah. Tapi sunulaikan Allah Ta'ala, bila ada hidayah, apapun yang terjadi akhirnya adalah kebaikan. Walaupun itu perkara yang kelihatannya menyusahkan, kemiskinan, sakit, dan sebagainya. Tetapi kalau ada hidayah, akhirnya itu adalah kebaikan belaka. Kalau ada hidayah, sakit itu akan menggugurkan dosa-dosa.
Kesusahan-kesusahan akan menambahkan pahala. Itu kalau ada hidayah. Tapi kalau tidak ada hidayah, maka kekayaan tambah dosa, umur panjang tambah dosa. Apapun tambah jelek aja jadinya akhirnya. Maka hidayah ini perkara yang terpenting. Oleh karena itulah kita diperintahkan oleh Allah mohon hidayah. Setiap sholat sehari semalam 17 kali paling sedikit ihdinas siratal mustaqim, mohon hidayah. Doa yang wajib yang harus diucapkan oleh setiap muslim yaitu doa hidayah. Maka sunamulaikan Allah SWT, kita duduk di sini untuk usaha hidayah. Hidayah itu adalah nur, petunjuk yang Allah masukkan dalam hati hambanya. Yang bila nur itu masuk dalam hati, ada tanda-tandanya. Seorang sahabat bertanya, apakah tandanya nur hidayah itu masuk dalam hati ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, at-tajafi andaril ghurur. Tandanya cahaya hidayah itu masuk dalam hati, orang itu mulai tidak tertarik dengan dunia. Yang asalnya itu dunia itu kelihatan indah, menarik. Setelah nur hidayah itu masuk dalam hati, maka dunia tidak menarik lagi. Dunia ini tidak menarik lagi, jelek dunia itu. Kalau hidayah itu masuk dalam hati, akan tampak kejelekan dunia ini. Bahwa dunia ini tidak pantas untuk dicita-citakan. Dunia ini hanya beberapa menit, beberapa detik, kemudian kita pergi. Kekayaan, kegagahan, pangkat dunia ini adalah menipu. Beberapa menit kemudian hilang. Ini kalau ada nur hidayah dalam hati, maka orang itu melihat dunia itu jadi kecil, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau nur hidayah belum masuk dalam hati, maka dunia ini besar, hebat. Nur hidayah masuk dalam hati, dunia ini kecil, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang pantas dibanggakan. Setelah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini tidak lama, bahwa manusia yang ada di dunia ini pasti mati, maka tidak ada yang pantas dibanggakan di dunia ini. Walaupun diangkat jadi presiden, mau mati saja kok dibanggakan. Walaupun jadi jenderal petak, seumpama kamu tidak mati begitu, hidup terus, agak pantas kamu bangga. Tapi ketika kamu diangkat jadi jenderal, tapi sebentar lagi juga diangkat ke kubur kamu, apa yang akan kamu banggakan? Harta benda pantas dibanggakan, seumpama orang itu tidak akan mati. Tetapi ketika orang itu pasti mati, apa yang dibanggakan? Orang yang sawahnya 1000 hektar, yang tidak punya sawah, akhirnya sama juga. Dikubur kemudian tidak punya apa-apa sama sekali. Maka hadirin dimulakan Allah Ta'ala, tandanya hidayah masuk di dalam hati, semulaikan. Di antaranya adalah mulai tidak tertarik dengan dunia. Wal inabah ila daril khulud. Kemudian hati itu cenderung rindu ke negeri akhirat yang kekal abadi. Cita-cita berubah ke negeri akhirat. Ingin kemuliaan akhirat yang kekal abadi. Ingin pangkat akhirat yang kekal abadi. Ingin kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Ingin kejayaan akhirat yang kekal abadi. Kemudian wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi,
kemudian mengambil sikap siap-siap menghadapi kematian sebelum mati. Siap-siap menghadapi kematian sebelum mati. Ini diantaranya tanda-tanda nur hidayah itu masuk di dalam hati. Maka kita rasakan diri kita masing-masing. Apa ada tanda-tanda nur hidayah masuk dalam hati atau belum? Hadirin dimuliakan Allah SWT. Bagaimana supaya kita ini mendapatkan hidayah ini dimuliakan Allah Ta'ala? Bagaimana caranya? Maka dimuliakan Allah Ta'ala caranya pertama kali sebagaimana yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Muhammad alaihissalam ketika baginda Nabi diangkat oleh Allah untuk jadi asbab hidayah bagi umat ini. Maka pertama kali Nabi itu dikasih cerita mengenai keagungan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Mengenal Sang Pencipta. Jadi supaya hidayah ini datang dalam hati pertama kali itu adalah mengenal Sang Pencipta. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan benar-benar yakin. Maka sunamulaikan Allah SWT, bayi baru lahir diperintahkan oleh baginda Nabi alaihissalam untuk diadzani telinga kanan, telinga kiri, dikenalkan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dia kenal dengan ayahnya dan ibunya, dikenalkan dulu kepada yang menciptakan ayahnya dan ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia minum susu, dikenalkan dulu dengan yang menciptakan susu, Allahu Akbar. Sebelum dia mengenal dunia, dikenalkan dulu dengan pemilik dunia ini, Allahu Akbar. Inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita. Bayi baru lahir dikenalkan kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diajak bersaksi, berkeyakinan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, yang berhak diagung-agungkan hanyalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dikenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum dikenalkan dengan ayah, ibu, teman, dikenalkan dulu dengan pimpinan yang sejati, pimpinan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang selama-lamanya, pimpinan yang dipilih langsung oleh Allah, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ini dikenalkan kepada Rasulullah dulu. Setelah kenal Allah, kenal Rasulullah, itu yang paling penting. Sebelum kenal ayah, kenal ibu. Dikenalkan dulu dengan Rasulullah. Ayah berjasa kepada anaknya, ibu berjasa kepada anak, orang-orang tetangga-tetangga pun berjasa. Tetapi tidak ada makhluk yang lebih berjasa kepada kita melebihi Rasulullah SAW. Karena dialah yang menghantar kita menuju ridha Allah, menuntun kita menuju surga Allah, yang akan menghantarkan kita menuju istana-istana surga, jadi raja selama-lamanya, mulia selama-lamanya, bahagia selama-lamanya.
Dan siapa yang tidak mengikuti beliau, siapa saja akan celaka selama-lamanya. Maka orang yang seperti ini harus dikenal dulu sebelum siapa saja. Anak kita kenalkan dulu kepada Rasulullah sebelum kenal pada siapa saja. Sehingga tidak ada manusia yang lebih dicintai melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih ditunduki melebihi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Kemuliaan seorang utusan sesuai dengan yang mengutusnya. Rasulullah adalah utusan Allah. Bagaimana kemuliaan Rasulullah? Hadirin dimuliakan Allah SWT. Rasulullah ini jangan kita pandang ini orang Arab, orang Ajam, orang sana, orang sini. Bukan. Rasulullah itu utusan Allah, pencipta alam semesta, untuk saya dan untuk seluruh manusia dan jin di seluruh alam semesta. Maka apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita terima dengan ridho, dengan cinta, dengan ikhlas. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Kalau sudah perintah itu datang kepada dari Rasulullah, maka taslim, menyerah, ridho, senang dan gembira. Kalau sudah perintah Rasulullah, sudah pasti baik, pasti menguntungkan. Karena ini adalah dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu segalanya, yang maha kasih sayang pada hambanya, yang maha kuasa, yang menentukan nasib kita dunia dan akhirat. Kemudian dimulaikan Allah Ta'ala, bayi ini masih bayi, sudah diajak sholat. Hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Ya, diajak sholat malaikat. Padahal ini masih bayi, belum tahu apa-apa, belum bisa jalan. Ya. Kok sudah diajak sholat? Ya. Ini menunjukkan memulaikan Allah Ta'ala mengajak itu, walaupun yang diajak itu nggak ngerti pun akan ada manfaatnya. Pokoknya kita ini ngajak aja terus, walaupun yang diajak itu nggak ngerti. Bahkan walaupun yang mengajak pun juga nggak ngerti. Yang mengajak itu nggak ngerti bahasa Arab, pokoknya hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Yang diajak bayi lebih tidak ngerti lagi, ya. Tapi Nabi menyuruh kita untuk tetap buat, mengerjakan. Ini semulaikan mesti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, kalau ada suasana adzan ini, setan-setan itu pada lari semulaikan. Ya. Sedangkan pada waktu bayi lahir itu kata Nabi, setan itu mesti datang dan duduli perutnya bayi itu. Jadi begitu bayi itu lahir, setan langsung datang. Nah, ini target ini. Ya. Target ini. Ya. Maka kita orang beriman juga ganti target juga. Allahu Akbar, supaya setannya itu lari. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah itu pertama kali membuat suasana dakwah, suasana cerita keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ini harus menjadi amalan permanen kita, amalan harian kita, setiap waktu, setiap saat. Bicara keagungan Allah. Bicara keagungan Allah ini akan mengusir setan. Bicara keagungan Allah itu akan meningkatkan iman. Bicara keagungan Allah SWT ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Maka para nabi, para rasul kalau menghadapi masalah-masalah, senantiasa mereka bicara keagungan Allah. Bukan bicara masalah.
Jadi kalau ada masalah itu bukan bicara masalah para nabi itu. Kalau ada masalah bicara keagungan Allah. Maka Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan pasukannya, depan lautan, dengan seluruh geloranya. Tetapi semulaikan apa yang dikatakan Nabi Musa, inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku, Tuhanku bersama aku. Tiba-tiba datang pertolongan Allah, lautan jadi jalan raya semulaikan. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dalam api, hasbunallah, cukup Allah, wa ni'mal wakil. Sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya datang pertolongan Allah sehingga api jadi dingin. Jadi semulaikan Allah Ta'ala bicara keagungan Allah meningkatkan iman. Bicara keagungan Allah mendatangkan pertolongan Allah. Bicara keagungan Allah mengusir setan. Maka bicara keagungan Allah ini kita jadikan kebiasaan kita, amalan kita. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya'allah la quwwata illa billah. Kalau kamu masuk ladang, hendaklah ucapkan masya Allah, la quwwata illa billah. Semua ini dengan kehendak Allah. Terjadinya bumi dengan kehendak Allah, tumbuh-tumbuhan dengan kehendak Allah, hidupnya manusia dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala bicara keagungan Allah di ladang, di pasar. Barang siapa masuk pasar dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditulis 1.000.000 kebaikan untuk dia. Masya Allah. Bicara keagungan Allah. Jadi masuk pasar itu bukan bicara berapa harga beras, berapa harga timun, berapa harga ini. Kita mau demonstrasi supaya harga diturunkan. Nah, tidak. Masuk pasar dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1.000.000 kebaikan ditulis untuk kita. Jadi semulaikan Allah Ta'ala. Maka kita ke pasar, ini yang paling penting. Masalah dapat laba berapa itu nomor 2. Yang penting dapat pahala, itu yang penting. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha yang pertama. Buat suasana, bicara keagungan Allah, bicara kemuliaan Rasulullah SAW di mana saja kita berada. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala, usaha hidayah yang kedua semulaikan adalah dengan doa. Dan doa yang sebaik-baiknya adalah doa dalam sholat. Maka sholat ini termasuk asbab hidayah yang besar semulaikan. Asbab hidayah yang besar. Maka perlu kita tingkatkan mutu sholat kita. Dimulai dengan wudhunya yang tertib. Jadi wudhu ini bukan cuma basuh muka, bukan. Wudhu ini amalan besar yang bila diterima oleh Allah akan mencuci dosa-dosa dari muka, dari tangan, dari kaki kita. Wudhu ini adalah satu perisai, senjata bagi orang beriman. Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Musa, selagi kamu dalam keadaan wudhu, tak jamin keselamatan kamu.
Jadi memulaikan wudu ini amalan yang besar. Maka wudu itu dibuat dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, doa-doanya dibaca semuanya. Jangan sampai nggak hafal doa-doanya wudu. Wudu dengan duduk madhep kiblat. Maka baru wudu saja ini sudah mendatangkan macam-macam barokah. Kemudian sholat kita perbaiki semulaikan wa ta'ala. Dimulai dengan perbaikan zahirnya. Berdiri yang tegak. Pandang tempat sujud. Rukuk dengan tumak nina. Sujud dengan betul-betul merengek-rengek kepada Allah. Zahirnya itu kita perbaiki. Batinnya juga kita perbaiki. Yaitu kita ini betul-betul merasa menghadap kepada Allah, pencipta alam semesta. Tanamkan keyakinan, kata para masyaikh. Kalau sholat itu tanamkan keyakinan bahwa dengan sholat ini akan datang perkara besar kepada aku. Akan datang pertolongan yang besar kepada aku. Akan selesai masalah dunia dan akhirat. Karena saya sedang menghadap kepada penguasa dunia, penguasa akhirat. Pemilik dunia, pemilik akhirat. Maka kalau sholat itu tanamkan seperti itu. Maka Nabi mengatakan hammilu hawaijakum alal maktubat. Kalau kamu punya hajat apa-apa, bawa dalam sholat-sholat fardu itu. Sholat untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sholat ini adalah untuk menyelesaikan masalah dunia akhirat. Dengan cara menghadap kepada pemilik dunia akhirat. Menghadap kepada Allah SWT. Sholat dengan penuh kekhusyuan. Ayat-ayat yang mengesan dalam hati kita diulang-ulang. Kadang-kadang Rasulullah itu satu ayat diulang-ulang semalam-malam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hai Tuhanku, bila engkau seksa umat ini, hai Tuhanku, mereka ini hamba-hambamu juga. Bila engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah yang maha menang, lagi maha bijaksana. Yang menang juga tetap engkau. Engkau adalah yang maha bijaksana. Ini tangisan Nabi waktu sholat itu diulang-ulang semalam suntuk sampai subuh. Nangisi kita ini. Bagaimana Rasulullah punya sayang kepada kita. Semestinya kita ini juga harus punya cinta yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu betul-betul sedih kalau kita ini celaka. Sehingga nangis semalam-malam suntuk supaya kita nggak celaka. Yang ditangisi malah tidur saja. Ini gimana? Hati ini mulaikan wa ta'ala, maka kita ini untuk meningkatkan mutu sholat itu, kita sholat yang panjang-panjang. Ayat-ayat kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang aku sembah ya Allah. Hanya engkau yang aku mintai tolong. Diulang-ulang. 1 jam, 2 jam, diulang-ulang. Menangis-nangis depan Allah. Nah, nanti kita akan punya pengalaman hubungan dengan Allah dengan cara begitu itu. Jadi jangan sholat tergesa-gesa saja. Pokoknya ngitung rakaatnya saja. Bukan. Sholat yang panjang-panjang. Kadang-kadang Nabi itu sujud begitu panjang sampai keluarganya khawatir beliau telah wafat. Karena saking panjangnya itu tadi. Maka berdiri yang panjang, doa yang panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita semua jalan yang lurus.
Kita bayangkan keluarga kita, teman-teman kita, ahli kampung kita, umat di seluruh alam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kita ya Allah. Bila Engkau tidak memberikan hidayah kepada kita ya Allah, kita akan celaka dunia akhirat ya Allah. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Terus ihdinas siratal mustaqim. Nah nanti sholat kita ini naik mutunya. Sehingga lama-lama sholat itu jadi kelezatan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Perkara yang paling menggembirakan hati Nabi itu adalah sholat. Nabi itu kalau capek itu bukan terus tidur, malah kan aneh. Kalau capek banyak urusan terus sholat, seger lagi. Jadi kalau ingin seger lagi itu sholat. Kalau kita ingin seger itu tidur. Nah, coba kita renungi semula kan. Bagaimana kita ini tambah hari tambah meningkat. Tambah meningkat. Kalau orang mulaikan anak kecil, senangannya itu apa? Senangannya ya main-main, lari-lari, permen. Ya. Kalau dikasih uang malah nggak seneng dia, senangannya itu permen. Ya. Nanti kalau agak besar mulai kenal duit, senangannya duit, sepeda, macam-macam. Nanti kalau otaknya sudah mulai tambah tinggi lagi, mulai ingin kawin, mejeng sana, mejeng sini, ya. Nanti kalau sudah kawin, sudah agak tua, kesenangannya lain lagi, kesenangannya bikin rumah, beli mobil baru. Kalau dia meningkat lagi, kesenangannya meningkat lagi, ingin jadi lurah, ingin jadi camat, ingin jadi presiden, ya. Nanti kalau otaknya naik lagi, dia ingin surga, nggak ingin presiden lagi. Ya. Kalau otaknya meningkat lagi, ingin berjumpa dengan Allah. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu kalau orang itu, kalau otaknya itu sudah arahnya itu ingin berjumpa Allah, ingin akhirat, ini orang maju. Kalau masih senengannya itu dunia, ini masih kanak-kanak, kan? Masih anak, otaknya masih kecil, ya. Otaknya masih rendah. Ya. Tetapi kalau otaknya ini tinggi, dunia nggak mau sudah. Ya. Ingin surga, bahkan ingin berjumpa dengan yang punya surga. Ya. Jadi mulaikan Allah SWT, lah kita ini sholat itu meningkat seperti itu. Inilah kemajuan. Kemajuan itu bukan kalau orang punya harta, punya ini teknologi, enggak. Punya dunia bukan. Kemajuan itu kalau kita ini dekat dengan pencipta dunia ini, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu dipanjangkan, panjang-panjang. Apalagi malam Jumat ini. Malam i'tikaf ini. Ini ada santri yang usul, jadi ada satu hadis, jangan mengkhususkan malam Jumat dengan tahajud. Kok gini ada targhib suruh tahajud malam Jumat, bagaimana Pak? Maksudnya malam Jumat ini untuk permulaan. Malam Sabtu juga nanti tahajud lagi, malam Minggu juga, terus sampai mati tahajud terus. Insyaallah malaikat. Jadi jangan mengkhususkan malam Jumat saja tahajud itu. Tahajud itu setiap malam. Nah, begitu. Kalau amalan malam khusus untuk hari Jumat itu adalah baca selawat, ya. Baca surat Kahfi. Ya. Ini termasuk amalan-amalan sholat tasbih. Ini termasuk amalan yang ada hadisnya untuk dikerjakan hari Jumat atau malam Jumat. Sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha hidayah yang penting lagi semulaikan adalah dengan taklim.
Karena taklim itu sabda-sabda Nabi, firman-firman Allah itu ada nurnya, nur hidayah. Banyak zaman dulu itu orang itu masuk Islam gara-gara mendengar Quran. Sayyidina Umar mendengar Quran, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung pikirannya berubah, hatinya berubah, jadi wali sama kan. Ya, jadi taklim ini bukan main-main, kan. Taklim ini pernah merubah orang-orang yang sangat jahat menjadi wali-wali Allah. Maka taklim betul-betul kita hidupkan di rumah kita, di masjid kita. Insyaallah kan. Dan di antara usaha hidayah yang penting lagi adalah zikir kan. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah akan memberikan hidayah kepada orang ahli zikir. Tapi bukan ahli zikir biasa. Wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Zikirnya itu sampai betul-betul merasuk, mantep. Ya, zikir itu jangan pendek-pendek, yang panjang-panjang. Ya. Sayyidina Abu Hurairah istighfarnya saja 12.000. Ya. Belum tasbihnya, belum tahmidnya, belum takbirnya, belum tahlilnya. Jadi zikir itu akan jadi asbab hidayah itu kalau zikirnya itu waqat ma'innu qulubum li dzikrillah, sampai hatinya itu jadi ayem karena zikir. Lah baru zikirnya tadi jadi asbab hidayah. Bukan zikir cepat-cepat saja, tidak. Menghadap Allah kok cepat-cepat saja, ini kamu itu orang apa kamu itu? Menghadap Allah itu dengan gembira, Masya Allah. Rasanya nggak mau pergi, nah itu baru benar. Dan zikir ini juga akan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Dzalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Ini ada ceritanya dalam satu hadis yang sahih. Ada majlis zikir. Tiba-tiba ada orang yang datang untuk keperluan lain lah, bukan untuk zikir, tapi duduk di situ. Allah berfirman kepada para malaikat, saksikan sudah saya ampuni semua ahli majlis ini. Maka malaikat usul, ya Allah, itu ada satu orang ini bukan untuk zikir, dia cuma datang nebeng aja dia ini. Ya. Sebetulnya ada urusan-urusan bisnis atau urusan apa nggak tahu saya itu. Ya. Bukan untuk zikir. Maka Allah mengatakan, zalika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Itu yang cuma duduk tok enggak zikir itu, karena sudah duduk dengan ahli zikir diampuni juga. Ya. Masya Allah. Apalagi yang niat zikir, tidak niat zikir, duduk bersama ahli zikir, dosanya diampuni. Tapi ingat-ingat ini, kamu duduk bersama orang maksiat, walaupun kamu tidak maksiat, dapat dosanya juga. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu rukun dengan orang zalim, condong dengan orang zalim, kamu kena neraka nanti. Jadi kita tidak boleh duduk bersama orang maksiat, itu enggak boleh. Saya cuma duduk saja, Pak, nggak ikut minum saya. Apa bumi ini Allah itu sumpah gak nenggon kok lungguh nenggon we. Apa bumi Allah itu sudah sempit sehingga nggak ada tempat duduk selain di situ kamu? Jadi kita tidak boleh duduk di tempat-tempat maksiat, itu nggak boleh. Walaupun kita nggak buat maksiat, kita dapat dosanya juga. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini penting. Maka zikir, Masya Allah, dulu para ulama itu
mendidik anaknya itu bukan seperti kita. Yang penting pokoknya ya kirim ke madrasah, kirim ke pesantren, ya sudah. Tidak seperti itu. Di antara didik anak itu semuanya kan didudukkan dalam majelis zikir. Dulu ada seorang wali Allah namanya Sahal At-Tusturi. Beliau ini cerita bagaimana saya ini jadi kenal agama, jadi cinta agama itu ceritanya bagaimana. Itu oleh paman saya ketika saya masih kecil, masih bayi. Setiap beliau ini tahajud, saya ini mesti diangkat, didekatkan sama beliau. Disalati. Ini didik anak itu seperti itu. Kemudian setelah agak dewasa, pamannya itu bilang, "Nak, saya ajari zikir nak ya. Begini, Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama saya." Begitu ya. 10 kali. Setelah hafal saya, besok gimana nak? Sudah diamalkan? Sudah. Sekarang saya tambah ya, 20 kali ya. Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah bersama saya. Lama-lama ditambah lagi. Setelah agak dewasa, pamannya itu bilang, "Sahal, kalau Allah melihat kamu, mendengar kamu, bersama kamu, masa kamu akan maksiat, Sahal?" "Wah ya tidak, paman." Nah, bagaimana? Allah bersama saya kok maksiat? Ya sudah, ini anak ini sudah mulai hidup hatinya. Akhirnya terus jadi wali akhirnya. Nah, anak kita dudukkan di depan televisi. Ya. Jadi waliullah. Ya. Bukan waliullah tapi waliullah. Ya. Bulet. Ya. Diomongin bulet ya. Jadi Assalamualaikum Allah SWT. Bagaimana orang-orang dulu itu mendidik keluarganya. Di antaranya didudukkan dalam majelis zikir, dudukkan dalam majelis taklim sama waktu masih kecil. Maka ini nanti akan yang terkena itu ruhaninya, bukan hanya jasadnya saja. Lah pendidikan kita sekarang ini terpengaruh dengan sistem orang-orang materialis yang dipikirkan otaknya saja, kerapiannya saja, pakaiannya saja, sepatunya saja, keterampilannya saja. Ruhaninya itu tidak pernah disentuh. Akhirnya pinter tapi keblinger. Nah, kita ingin pendidikan itu pendidikan jasmani dan ruhaninya itu. Di antara dengan didekatkan dengan majelis taklim, didekatkan dengan majelis zikir. Insyaallah malaikat. Dan di antara asbab hidayah malaikat berkasih sayang dengan orang-orang ahlul iman, ahli hidayah. Berkasih sayang dengan orang-orang Islam malaikat. Jadi wujudnya kasih sayang antara orang Islam ini malaikat ini akan mendatangkan hidayah. Maka sebenarnya Nabi mengatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kamu tidak akan masuk surga sebelum beriman. Kamu tidak akan beriman sebelum kasih sayang dengan orang beriman. Apakah kamu mau saya kasih tahu amalan yang bikin kasih sayang? Sebarkan salam. Jadi kalau kita menyebarkan salam, maka akan timbul kasih sayang. Kalau timbul kasih sayang, Allah kasih iman. Jadi hadiahnya orang yang kasih sayang itu dikasih iman. Maka kasih sayang dengan orang yang beriman di kampung kita, di rumah kita, di masjid kita, di mana saja seluruh dunia, ini akan meningkatkan iman kita. Maka sampai begitu pentingnya namanya kasih sayang ini semua kan. Sehingga dalam satu hadis dikatakan,
Kalau ada orang tuh sholat berjamaah, imamnya khusyuk, maka semuanya diterima oleh Allah, walaupun makmumnya tidak khusyuk. Kalau imamnya tidak khusyuk, tapi makmumnya ada yang khusyuk, satu saja, semua diterima oleh Allah, barokahnya satu orang ini. Imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, diterima juga oleh Allah, barokahnya kerukunan. Masya Allah. Jadi orang itu sholat jamaah itu penting malaikat. Kita ini sholat ini sampai sekarang juga nggak khusyuk-khusyuk. Ya. Maka dengan kita ini jamaah ini ada harapan kita ini diterima oleh Allah sholat kita ini. Wes nggak khusyuk, kerinan sisan, ya. Nggak jamaah, waduh, wes kiamat nih. Ya. Jadi sunnah malaikat Allah Ta'ala kita usaha sholat jamaah ini penting sekali. Sampai kalau sudah ketinggalan sholat jamaah yang umum, kita cari teman untuk sholat jamaah berdua. Jangan sampai sholat itu nggak berjamaah. Nanti dimulaikan Allah Ta'ala, dan diantara cara untuk mendatangkan hidayah untuk diri kita dan untuk umat adalah dengan kita keluar jalan Allah. Ya kan? Dengan kita memikirkan orang lain, malaikat. Bagaimana supaya orang-orang di kampung ini dapat hidayah? Orang-orang di kampung lain dapat hidayah. Orang-orang di Amerika dapat hidayah. Orang-orang di negeri Cina dapat hidayah. Kalau kita pikir orang lain, maka kita sendiri akan dikasih hidayah oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kalau kita mikir orang lain tuh barokahnya balik pada diri kita sendiri. Kalau kita ini pikir bagaimana orang-orang itu sholatnya meningkat, maka ini nanti jadi asbab sholat kita meningkat. Kalau kita berpikir bagaimana orang-orang akhlaknya baik, maka semulaikan kita sendiri akan mudah jadi baik. Kalau kita berpikir bagaimana orang-orang dapat hidayah, maka kita juga akan dimudahkan untuk dapat hidayah. Insyaallah malaikat. Oleh karena itu ini kita bukan mesti keluar malaikat. Maka kalau kita keluar di jalan Allah, fikir umat, ini akan jadi asbab hidayah untuk diri kita. Amalan-amalan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau kita lagi keluar di jalan Allah, memikirkan umat. Keluar yang jauh-jauh malaikat. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu keluar jalan Allah nanti akan diukur. Akan diukur dari rumahnya sampai dia tempat keluar itu diukur oleh para malaikat. Kemudian rumah yang ditinggalkan, tanah-tanah yang dilalui itu semua akan ditimbang. Jadi pahala dia ya sesuai dengan jauhnya tempat yang dia tuju itu. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kalau kita ini pergi ke Surabaya maka pahala kita ini mulai Surabaya sampai Temboro. Kalau kita pergi ke Irian, maka pahalanya juga mulai Irian sampai Temboro ditimbang semua nanti. Kalau kita pergi ke Amerika juga begitu. Maka ini ada satu jamaah dikirim ke Amerika. Dalam perjalanan jamaahnya ini tabrakan melakukan mobilnya. Masuk rumah sakit semua. Satu orang itu mati. Ini jamaah itu dari India jamaah itu. Yang masih hidup itu kemudian keluar di Temboro, cerita sama saya. Ketika saya di rumah sakit, maka saya itu mimpi jumpa teman saya yang mati itu. Maka saya tanya, bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah. Di mana sekarang kamu? Di surga Allah katanya. Terus ada yang kamu ceritakan lagi. Saya dikasih istana oleh Allah dari emas katanya. Besarnya mulai dari India sampai Amerika katanya. Istananya itu loh, mulai India sampai Amerika berapa ribu kilometer tuh istananya itu. Jadi semulaikan kita keluar tuh yang jauh-jauh. Jangan mikir pun celak-celakan mawon. Betul, yang jauh-jauh.
Kalau keluar itu malaikat Allah Ta'ala melalui lautan, maka kita akan dihitung seperti 10 kali keluar. 10 kali keluar. Jadi malaikat Allah Ta'ala, kalau kita pergi ke Kalimantan sana itu, maka pahalanya itu kalau 4 bulan 10 kali 4 bulan. Bagaimana? Maka pergi yang jauh-jauh, jangan yang dekat-dekat. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, pergilah yang jauh-jauh, waktu yang lama, maka nanti kamu akan dapat pengalaman-pengalaman rohani yang banyak. Karena kita keluar ini bukan hanya untuk dakwah, bukan hanya untuk fikir umat, tapi kita ini ingin cari pengalaman rohani yang banyak. Pergi yang jauh-jauh, yang lama-lama, dapat pengalaman yang banyak nanti. Insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk negeri jauh, silahkan berdiri ke sebelah barat masjid. Monggo. Silakan yang mau keluar ke negeri jauh, niat negeri jauh, silakan berdiri ke sebelah barat masjid. Kita mau kirim jamaah yang ke negeri yang sejauh-jauhnya. Monggo Pak. Niat riyen, Pak. Niat riyen, ditata riyen, musyawarah riyen. Nanti insyaallah Allah tidak akan sia-siakan. Kalau kita niat sungguh-sungguh, kadang-kadang kita belum berangkat, belum bisa berangkat, mati belum berangkat, tapi niatnya sudah sungguh-sungguh. Maka hidayah itu datang ke negeri yang kita pikirkan itu. Saya Ilyas tuh mikir London terus ketika mau wafat. Sampai wafat beliau belum pernah pergi ke London, tapi sekarang London hidup agama. Sekarang di sana dibangun masjid yang cukup 70.000 orang. Di Indonesia aja belum ada masjid gitu. Hari-hari orang masuk Islam. Jadi kita ini jangan niatnya cilik-cilikan, niat yang besar-besar. Niat yang besar-besar, doa yang besar-besar, buat kemampuan kita. Allah tidak membebani kita perkara yang kita tidak mampu. Niat yang besar-besar, doa yang besar-besar, buat kemampuan kita. Yang sekarang yang ke IPB, yang niat IPB, monggo, jumeneng sedaya, monggo. Sing niat teng IPB. Nah, di sana itu usaha sudah lama semalekan, 70 tahun lebih usaha telah hidup di sana. Kita ingin belajar dengan orang-orang yang punya pengalaman banyak di sana. Monggo. Allahu Akbar. Taqabbalallah. Jazakumullah. Kemudian semulaikan Allah Ta'ala 4 bulan 40 hari cash, besok berangkat. Bismillah, khairul birri ajaluh. Yang cash ini yang terbaik. Monggo, taqabbalallah. 4 bulan 40 hari cash, besok monggo. Jumeneng idul. Nggih, monggo. Keng Temboro, Nurul Huda, Selawe. Jumeneng enggak? Nggih. Magetan Selatan, ayo monggo. Ndang sepet ngono Pak, ngadeg e umpane kok tolah-tolah. Sepet ngadeg masyaallah gitu. Niki untuk tugas sing mulya sing Kanjeng Nabi.
ngadeg yang wet ngoten aja. Monggo, taqabbalallah. Monggo. 4 bulan 40 hari cash menjing, masyaallah nika wong selawe. Magetan Selatan, Nurul Huda, pundi malih. Monggo. Bismillah. Saweg kita jumeneng wae. Wis oleh dongane Kanjeng Nabi. Muga-muga Allah ngrahmati wakil-wakilku sing nerusne agamaku, perjuanganku. Monggo jumeneng. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo. Jumeneng sedaya ngidul. Sing asale niate 30 dina, disempurnakne sekan wulan sakniki, monggo. Masya Allah, taqabbalallah. Ini saya niki menang-menang ning ngadeg. Monggo. Nggih, jumeneng mriko, monggo. Mboten usah sungkan-sungkan. Masa iki wong arep metu kabeh kok iso. Monggo. Mun niku jelas sae mun. Kula jamin sae niki, ngene. Kula jamin sae, Pak. Wis sumpah ping 17 kula sae. Melok Kanjeng Nabi mboten sae to sundi, nggih ta? Pun belajar agami nang jumeneng. Monggo, masyaallah, nggih, monggo. Nggih. Masyaallah. Yang pundi niki, Pak? Pundi? Galek. Oh, nggih, masyaallah. Ninggalne sing elek-elek niku ditinggalne. Karek sing apik-apik tok sing dilakoni. Nggih. Masyaallah. Galek niki masyaallah. Sing elek ditinggalne kabeh sakniki. Nah ninggalne itu pundi? Khurud fi sabilillah. Ninggalne sing elek-elek. Monggo. Sinten malih, Pak? Monggo. Pinten-pinten mawon, monggo. 4 bulan, 40 hari, 10 hari, monggo. Pinten-pinten mawon jumeneng idul mriku. Insyaallah sedaya niat nggih. Masyaallah, taqabbalallah. Nek jenengan gentos sing ngendikan jenengan, tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Niki bayan dalu niki mboten sah suwe-suwe, sing bayan genti sampean, monggo. Telu-telu, papat-papat, nggih. Wau sing dimirengaken dingendikane malih, nggih.